Dua kotak amal rumah ibadah dicuri, aksi pelaku terekam kamera pengawas. Seorang remaja ditangkap dan dibawa ke kantor polisi setelah bawa kabur ponsel temannya. Penjualan dan distribusi LPG 3 kg di Palembang lancar, warga berharap tetap bisa beli di warung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Subasel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara, pencurian 2 kotak amal terjadi di salah satu rumah ibadah di Palembang. Pelaku mencongkel jendela dan merusak kotak amal. Aksi ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Kotak amal di salah satu masjid di Palembang dicongkel pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Pencurian ini terjadi di Jalan Abdul Rozak, Lorong Ramayana, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Ketua RT 10 Kalidoni menjelaskan, pelaku berjumlah 2 orang, satu menunggu di luar dan satu yang melakukan pencurian. Dalam aksinya pelaku masuk melalui jendela masjid yang dicongkel menggunakan obeng, kemudian merusak 2 kotak amal. Uang dalam kotak amal yang diperkirakan mencapai 3 juta rupiah raib dibawa pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu pekan lalu saat kondisi masjid sepi. Pintu, satu duduk di dekat jendela, yang satu lagi masuk ke dalam masjid. Terus ada luasa dia kotak amal itu, kurang semua itu yang di depan sama yang di belakang itu. Ada berapa kotak amal yang dicuri? Ada dua. Tapi di dalam satu kotak itu ada sisa uang sekitar 241.000. Total uang yang dicuri dari 2 kotak itu berapa ya? Mungkin totalnya itu yang telah tersebut di Polsek itu oleh pengurus masjid sekitar 3 juta. Pengurus rumah ibadah sudah melaporkan pencurian ke Polsek Kalidoni, Palembang. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang remaja di Palembang membawa kabur handphone milik temannya. Akibatnya remaja tersebut ditangkap dan diserahkan ke polisi oleh ayah pemilik handphone. Remaja 17 tahun MAU, warga Ilir Timur 2, terduga pelaku yang membawa telepon genggam temannya ini ditangkap dan diserahkan ke Polrestabes Palembang oleh ayah pemilik telepon genggam. Menurut Zulkarnain yang membawa terduga pelaku ke polisi, aksi itu terjadi saat MAU menjemput anaknya di Pasar 10 Ulu untuk diantar pulang, namun dibawa ke tempat lain dan meminjam telepon genggam anaknya, kemudian kabur. Modusnya cak mana, Pak? Minjem. Terus dari wifi-an. Dari wifi-an kayaknya langsung mau project ya. dibawa lagi langsung. Oh, pelaku ini ke rumah, yuk. Ke ini Pak main anakku sana. Oh, tapi apa itu, Kak? Dibawa ya. Ini. Berapa atau tak mungkin, Kak? Main di juta 500 kemarin. Selain menyerahkan terduga pelaku, Zulkarnain juga membuat laporan polisi. Terduga pelaku kemudian dibawa ke penyidik untuk diperiksa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, perubahan pembelian gas LPG 3 kg belum berdampak di Kota Palembang. Agen dan pangkalan LPG 3 kg masih mendistribusikan LPG dengan lancar, termasuk ketersediaan juga mampu terpenuhi. Namun warga berharap dapat membeli lagi di pengecer karena lebih dekat dan mudah didapat. Di Palembang, penjualan LPG 3 kg masih lancar. Tak terlihat antrian warga di pangkalan-pangkalan ataupun agen. Pangkalan dan agen masih melayani distribusi dengan lancar karena ketersediaan masih aman. Salah satunya di agen LPG di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Tumpukan tabung LPG 3 kg juga masih tersedia. Stoknya sih sekarang mungkin lagi aman. Untuk masyarakat juga udah terjamin, mereka bisa ambil seminggu itu sekali. Kalau dari masyarakat sendiri, Mbak, ada yang ngantri nggak, Mbak, beli gas ini, Mbak? Kalau di sini belum ada, Kak. Mungkin jangan sampai sih ke depannya. Paling cuma bawa KTP aja sih langsung kita input, kita lihat datanya udah terdaftar belum di Pertamina. Kadang-kadang ada minta tambahan,
ya kita nggak bisa lagi tuh memenuhi Karena sudah ada batasan, Pak, karena ya? ada batasan dari Pertamina. Sejauh ini sudah ada pangkalan-pangkalan baru, Pak, yang ke kita, Pak? Belum ada. Ya sebenarnya kalau untuk persyaratan pangkalan baru ya ngaju ke agen. Selagi alokasi kita ada ya nggak masalah. Sementara sih nggak ada alokasinya, terbatas. Namun menurut warga, penjualan gas LPG 3 kg di Pengecer masih sangat diperlukan karena dekat dan mudah, terutama saat kebutuhan darurat. Satu sisi memang ada baiknya kan mendirikan sebuah pangkalan. Cuma satu sisinya itu kalau kita pas butuh mendadak itu Untuk mendadak sulitan mendapatnya. itu nah harus ke pangkalan, kadang-kadang ke pangkalan tidak buka kan, kadang-kadang habis terus pangkalan itu. Kementerian ESDM kembali mengizinkan Pengecer menjual gas LPG 3 kg yang kini disebut dengan subpangkalan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumber masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Tim Satuan Reserse Narkoba menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap satu pelaku berinisial RF dan mengamankan barang bukti berupa 2 kg sabu-sabu dan 100 butir pil ekstasi dengan nilai ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, pengungkapan ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya 5 bandar narkoba siap pakai berinisial AK, HL, RD, RI, dan HM. Senyum Prakanit, Pak Waka, Kasat. Oke. Yang besar itu yang BB-nya hampir sekitar 2 kilo lebih bersama 100 butir ekstasi. Ini orang sini, barangnya diduga dari luar kota, dari Jambi. Kemudian yang bersangkutan ini posisinya itu adalah kita istilahkan gudang gitu ya. Jadi beliau yang menerima barang dari pemberi. Kemudian para pengedar dalam bentuk yang lebih kecil-kecil datang untuk ngambil barang sama beliau. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi melakukan olah TKP pasca kebakaran yang terjadi di sebuah minimarket yang berada di Jalan Kepayang Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penyelidikan polisi, menemukan tabung gas dan tabung las kompresor yang diduga digunakan oleh pelaku tindak kejahatan untuk membakar sebuah mesin ATM yang ada di dalam minimarket tersebut pada Sabtu dini hari lalu. Akibat peristiwa yang terjadi, pihak minimarket mengalami kerugian yang ditaksir 25 juta rupiah. Selain itu, uang tunai senilai 100 juta rupiah di dalam mesin ATM raib dibawa pelaku. Dugaan kuat minimarket sengaja dibakar untuk bisa menggasak uang dalam mesin ATM ini juga setelah ditemukan box kaset mesin ATM yang sudah terbuka dan kosong. Mesin ATM dalam kondisi terbakar hingga bagian dinding minimarket yang berlubang. Bisa saja itu dibakar supaya menghapus jejak, tapi atau bisa saja karena menggunakan las dan segala macamnya bisa terbakar. Cuman masih kami dalami berapa kerugian yang diderita oleh pihak Indomaret sendiri dan berapa jumlah uang yang berhasil dibawa. Polresta Bandar Lampung telah menurunkan tim Inavis guna bisa mengungkap kasus peristiwa yang terjadi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pangkal Pinang masih cukup tinggi.
Sepanjang tahun 2024 tercatat 114 kasus kekerasan terjadi. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 89 kasus. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Bencana Kota Pangkal Pinang, kasus kekerasan fisik masih mendominasi dengan total 48 kasus. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebanyak 37 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 25 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masalah ekonomi yang kerap menjadi penyebab utama ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan. Dari SKI itu kita ada penurunan. Pada tahun 2024 kemarin itu total untuk kasus perempuan itu ada 78 kasus ya, kemudian untuk anak-anak itu ada 38 kasus, total ada 114 kasus. Ini ada peningkatan ya dari kasus tahun 2023 yang 79 kasus waktu itu. Nah, apa saja kasusnya? Yang perempuan itu ada fisik ya, fisik itu ada KDRT gitu kan, kemudian ada pelecehan seksual. Yang anak itu apa saja? Anak itu ada penelantaran, ada bully gitu ya, dan juga ada pelecehan seksual, itu saja. Nah, jadi ada 78 kasus untuk perempuan dan 3 kasus untuk anak-anak di Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Itu. Jadi ada peningkatan yang sebelumnya kasus menjadi 114 kasus. Gitu. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka dan mengambil tindakan preventif serta tidak ragu untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 30 orang peserta memeriahkan ajang cosplay di Pangkal Pinang. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak hingga remaja dengan kostum-kostum unik yang terinspirasi dari berbagai karakter superhero, anime, game, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan alternatif positif bagi anak-anak semasa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2025. Para peserta pun menunjukkan bakat mereka dengan berlenggak-lenggok di atas panggung, memukau para penonton dengan kostum beragam dan penuh warna. Terus ini first time aku buat ikutan cosplay jadi anime gini. Ikut kompetisi juga? Kalau kompetisi belum ikut karena aku juga mau coba-coba dulu, diajak sama teman. Seru nggak hari ini lihat teman-teman juga? Kalau menurut aku sih seru ya, karena kita juga bisa ketemu sama karakter yang lain, terus kita bisa foto-foto sama orang dan kenalan sama banyak orang juga. Ini ada acara cosplay gitu kan, cosplay untuk kebetulan ini kan lagi acara Imlek nih ya, dekat Imlek, kemudian lagi libur panjang gitu. Kemudian kita memanfaatkan buat liburnya, jadi ya kita buat ini. Konsep kafe kita sudah kena banget dari konsep Marvel. Sebenarnya kita mau adakan kayak cosplay Marvel, cuman mungkin agak sedikit aja ya orang yang peminat Marvel gitu. Jadi kita cosplaynya kita bebaskan. Jadi semuanya kayak anak SD, SMP, SMA semuanya jadi bisa ikut semua. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak untuk berani mengekspresikan diri dan mengejar hobi mereka dengan cara yang positif. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sejenak kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Membasel. Anda masih menyaksikan Kompas Membasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Indra, satu dari 2 pelaku pencurian buah sawit di Kabupaten Mukomuko Bengkulu ini tak kuasa menahan tangisnya saat ditangkap anggota Polsek Pondok Sugu. Tampak beberapa kali pelaku memohon maaf kepada pemilik sawit sembari menangis tak ingin dibawa polisi.
Sebelumnya warga setempat dibuat resah dengan seringnya buah sawit milik warga hilang sebelum dipanen. Atas dasar inilah warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 ton lebih buah sawit beserta mobil hingga alat pemanen yang digunakan pelaku untuk mencuri. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku mencuri buah sawit untuk kepentingan pribadi dan berfoya-foya. Sugu, Polres Mukomuko telah berhasil mengamankan 2 orang sudah kami tetapkan selaku tersangka pencurian kelapa sawit milik masyarakat yang mana pada saat ini sudah sangat meresahkan. Syukur alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerjasama Polsek Wonosobo dengan warga Wonosobo khususnya. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara saat proses penangkapan 2 spesialis pembobolan rumah di Kota Bengkulu. Saat penangkapan berlangsung, salah satu keluarga pelaku bahkan sempat histeris dan meminta pelaku dibebaskan. Polisi mengungkap dalam beraksi, para pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku mencari dan berjaga di rumah targetnya, sementara pelaku lain menjadi eksekutor dengan membobol rumah. Terakhir, kedua pelaku beraksi di rumah warga Kelurahan Surabaya dengan menggasak barang berharga korban dan 1 unit sepeda motor, hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Curanmor dan pencurian HP, itu kasus yang sudah bisa kita ungkap. Bantuan rekan-rekan untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama untuk kasus curanmor. Kemarin ada beberapa kasus curanmor yang belum kita ungkap, itu hampir semuanya banyak terjadi di tempat kos. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemindahan lapak dagangan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu mendapat penolakan dari para pedagang. Hal ini terjadi saat petugas gabungan kembali menggelar penertiban PKL di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dengan petugas pasar yang meminta pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah disiapkan. Sejumlah pedagang menolak dipindahkan ke tempat baru karena kondisi yang dianggap sangat tidak layak ditempati. Ada tempat, pandi duduk di sini punya orang segala. Tadi ibu kan kece orang nak usiran, ibu pindahkan barang ibu di dalam situ. Apa kece orang yang itu? Bu, jangan letak di sini barang, Bu. Sini dah dapat parkir motor. Wede dikit aja, tak karung satu, apalagi kami duduk. Kemungkinan kami duduk bisa dibacok orang kalau kami. Bukan kami melawan di depan itu, bukan kami dagang pindah capek. Pemerintah Kota Bengkulu menyebut pemindahan pedagang dilakukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib. Nantinya keluhan dari pedagang akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan lokasi lapak pedagang sebelum ditempati. Keluhan mereka itu pasti siring. Masalah siring dalam waktu singkat ini, entah besok, entah hari ini, itu kita masukkan alat berat yang mini untuk ngeruk siring itu. Nah, kemudian ada juga kesalahan pedagang, ada ditutup untuk pejalan kaki itu ditutup dengan jualan itu. Akhirnya sepis untuk pejalan kaki nggak ada. Bagaimana orang mau belanja? Nah itu juga harus ditata. Sebenarnya kan untuk pedagang, dari pedagang untuk pedagang. Sementara waktu pedagang diminta untuk terlebih dahulu berjualan di dalam pasar tradisional modern hingga perbaikan lapak selesai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Jika sebelumnya Bandara Fatmawati Soekarno hanya melayani rute penerbangan Bengkulu-Jakarta dan sebaliknya, dalam waktu dekat akan ada penambahan rute terbaru penerbangan. 2 rute terbaru itu yakni rute penerbangan tujuan Yogyakarta dan Surabaya. Saat ini pihak Bandara Fatmawati Soekarno tengah melakukan berbagai persiapan,
Salah satunya izin penerbangan dan mencari maskapai kedua rute tersebut. Penerbangan tujuan Yogyakarta dijadwalkan akan tersedia 4 hari dalam seminggu, sedangkan tujuan Surabaya akan tersedia 3 hari dalam seminggu. Dibukanya 2 rute penerbangan baru ini dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat yang berkunjung ke 2 wilayah tersebut. Kami di Bandara Fatmawati Soekarno itu sedang mendevelop rute yang ke Yogyakarta sama ke Surabaya direct. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, kami selalu koordinasi dengan IASM, Indonesia Air Slot Management, terkait dengan rute Jogja. Rute Jogja itu insya Allah akan segera terbit, sudah proses sejauh ini dia sudah proses, tinggal yang rute Surabaya yang masih dievaluasi dan dikaji. Sebelumnya Bandara Fatmawati juga sempat membuka rute penerbangan Bengkulu tujuan Batam, namun rute tersebut hanya diberlakukan sesaat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian dari saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Ada kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, Komisi 3 DPRD Kota Palembang melakukan sidak ke sejumlah titik setelah menerima aduan dari masyarakat. Salah satu lokasi yang diperiksa kantor PT Sriwijaya Arta Boga, perusahaan roti. Setelah menerima aduan masyarakat, Komisi 3 DPRD Kota Palembang menggelar sidak ke sejumlah lokasi yang menjadi objek aduan. Salah satunya ke PT Sriwijaya Arta Boga, perusahaan roti di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Komisi 3 DPRD Kota Palembang mengungkapkan mereka ke lokasi untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan pencemaran lingkungan yang dilaporkan. Dalam sidak, Komisi 3 menemukan maladministrasi terkait perizinan peruntukan bangunan di lokasi tersebut dan meminta perusahaan segera melengkapi serta memperbaiki kekurangan perizinan. Komisi 3 DPRD Palembang menegaskan tidak akan menghalangi pihak yang berinvestasi di kota ini. Namun pengusaha terlebih dahulu melengkapi persyaratan serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang ingin memastikan tata ruang saat ini sudah benar atau belum. Begitu juga dengan perizinan pembangunannya. Kami sesuai dengan tupoksi kami di Komisi 3, kami di bidang pembangunan, yang mana mitra kami adalah PUPR, yang mana kami harus mengecek apakah pola ruang yang sudah ditetapkan itu sudah benar atau belum. Kemudian kami juga mengecek bagaimana untuk pembangunan, perizinan pembangunannya. Bukan masalah perizinannya, tapi apakah sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Ada active planning, kemudian ada site plan, apakah sesuai dengan yang diarahkan. Kemudian dari dokumen lingkungannya juga ada AMDAL, kemudian ada KLPL, ya. Jadi itu yang kami cek apakah sesuai dengan prosedur, sehingga apa yang dilakukan pembangunan ini tidak berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Seperti itu. Selain PT Sriwijaya Arta Boga, Komisi 3 DPRD Kota Palembang juga mendatangi Rumah Sakit Permata Palembang serta 2 dealer kendaraan roda 4 di Tanjung Api-Api, Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kedatangan jenazah tenaga kerja Indonesia asal Palembang yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Jepang disambut isak tangis orang tua dan keluarga. Korban dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Jenazah Tri Rizky Akbar Reformansyah, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja di Jepang, tiba di rumahnya di Jalan Silabranti, Jakabaring, Minggu 2 Februari 2025. Kedatangan jenazah disambut isak tangis ibu, keluarga, dan kerabatnya. Setiba di rumah, jenazah disolatkan di masjid dekat kediamannya dan dimakamkan di TPU Gunung Meru, Kecamatan Seberang Ulu 2, tepat di sebelah makam ayahnya. Jadi kita tadi dengan pesawat Garuda kan di 745 dari Jakarta, bahwa pesawat ini datang dari Jakarta, nanti dari pihak kementerian, kemudian dari IM Jepang, kemudian juga dari jadi ada provinsi. Bahwa jenazah ini sudah diterima secara utuh dan dokumennya sudah diserahkan ke pihak keluarga.
Sebelumnya Tri Rizky Akbar meninggal dunia Senin 27 Januari 2025 lalu karena terjatuh saat peranca tempatnya bekerja ambruk di daerah Hiroshima, Jepang. Ia termasuk tenaga kerja magang di Jepang dan sudah 7 bulan di negara Sakura tersebut. Yudi Kiswanto, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tenggelam saat sedang mencari ikan di Sungai Kelingi. Setelah dilakukan upaya pencarian tim SAR gabungan, korban ditemukan meninggal dunia di dasar sungai tersangkut jala ikan. Seorang warga Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tenggelam di Sungai Kelingi. Peristiwa bermula ketika korban Zainul, 45 tahun, bersama anaknya pergi ke sungai untuk mencari ikan dengan jala pada Sabtu 1 Februari 2025 pagi. Saat berada di tengah sungai, korban terpeleset lalu terseret arus sungai dan tenggelam. Anak korban sempat mengikuti korban ketika hanyut hingga tak muncul lagi ke permukaan sungai. Mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan dari kantor SAR Palembang, TNI Polri, BPBD Lubuk Linggau, dan warga melakukan pencarian dengan menyusuri sungai dengan perahu karet serta penyelaman. Korban baru ditemukan Minggu 2 Februari 2025 siang harinya di dasar sungai dengan kaki terikat jala. Tadi kami mendapat laporan dari instansi terkait di Lubuk Linggau dan masyarakat bahwa ada kondisi membahayakan manusia, satu orang tenggelam pada saat menjala ikan di Sungai Kelingi. Korban tenggelam pada saat di tengah-tengah sungai. Jadi kami tadi melakukan pencarian. Korban ditemukan di dasar sungai dalam keadaan terlentang dengan cara penyelaman. Setelah kami lakukan penyelaman dan kami temukan, korban kami evakuasi ke atas dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Korban pun sudah dimakamkan keluarga setelah tim SAR gabungan menyerahkan jenazahnya usai ditemukan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Kompas Sumbaksel akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan suaminya karena dugaan penganiayaan. Hal itu diduga karena suaminya cemburu. WD mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya MA karena diduga melakukan penganiayaan selama 2 bulan terakhir. Dalam laporannya, WD menerangkan jika penganiayaan itu terjadi karena suaminya menuduh dirinya selingkuh. Hal itu pun dibantah WD yang membuat korban marah dan menganiayanya hingga wajahnya terluka bakar. Keributan itu terjadi di rumahnya. WD pun sempat kabur ke rumah keluarganya namun tetap dikejar dan kembali mendapat penganiayaan. Akibat penganiayaan itu, WD mengalami luka di wajah dan matanya. Yang mana kita bisa di itu ke lakinya dong, Pak? Cemburuan dia tuh, Pak. Misalnya kita ke warung lamu, disangkunya kita nemu lanang, cak tidak tahunya tidak perasaan dia baik, cak ilusi dia tuh. Ilusi ngapa tuh? Nak marah, nak nangani, kamu tidak ngapa-ngapa, lamu ujinya ada apa-apa masih nak kendaknya itulah, cak itulah. Yeah. Lama dia cak itu? Baru-baru ini. Baru berapa bulan terakhir ini kira-kira? Baru 2 bulan. Sebelumnya tidak dia cak ini? Berarti sekitar sebulan 2 bulan ini ya? Apanya tuh itu yang di... Ini mato. Dalam sehari itu? Ini pas 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, terus? Baru pagi tadi diceknya di leher bayar. Oh, garis-garis di leher bekas itu. Itu rai itu sampai biru itu diapakannya itu? Digoconya. Digoconya sama dia apa? Digoconya be? Iya, sama ini. Pakai api rokok itu. Laporan WD kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis yang sudah berjalan tak kurang dari 1 bulan di Kota Palembang masih berjalan dan tetap diterima baik siswa.
Program makan bergizi gratis tak kurang dari 1 bulan berjalan di Palembang sejak 6 Januari 2025 lalu. Di SMP Negeri 33 Palembang, salah satu sekolah sasaran dari 5 sekolah pertama menerima MBG mengaku belum ada kendala. Menu diterima baik oleh siswa. Anak-anak tentunya sangat bergembira sekali dan juga orang tuanya juga senang karena kita orang tua itu sudah merasa aman gitu ya, aman dan tidak lagi sibuk untuk mengantar makanan pada siang hari. Dan juga untuk dari segi ekonomi mereka itu merasa terbantu. Menunya itu biasanya ada ayam, sayur, sama buah. Untuk harapan kedepannya mungkin bisa ditambah sama susu. Manfaatnya bagi kami ya, mama tidak terlalu repot lagi untuk bawa bekal. Jadi cukup senang dan terbantu ya dengan adanya program ini ya. Dengan cari bekal lagi. Program makan bergizi gratis diharapkan terus berjalan dengan beberapa tambahan menu termasuk susu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usaha jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara. Dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Kotak amal di salah satu masjid di Palembang dicongkel pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Pencurian ini terjadi di Jalan Abdul Rozak, Lorong Ramayana, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Ketua RT 10 Kalidoni menjelaskan, pelaku berjumlah 2 orang, satu menunggu di luar dan satu yang melakukan pencurian. Dalam aksinya pelaku masuk melalui jendela masjid yang dicongkel menggunakan obeng, kemudian merusak 2 kotak amal. Uang dalam kotak amal yang diperkirakan mencapai 3 juta rupiah raib dibawa pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu pekan lalu saat kondisi masjid sepi. Pintu, satu duduk di dekat jendela, yang satu lagi masuk ke dalam masjid. Dengan leluasa dia congkel kotak amal itu, surah semua itu, yang di depan sama yang di belakang itu. Ada berapa kotak amal yang dicuri? Ada dua. Tapi di dalam satu kotak itu ada sisa uang sekitar 241.000. Total uang yang dicuri dari 2 kotak itu berapa? Mungkin totalnya itu yang telah tersebut di Polsek itu oleh pengurus masjid sekitar 3 juta. Pengurus rumah ibadah sudah melaporkan pencurian ke Polsek Kalidoni, Palembang. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Remaja 17 tahun MAU, warga Ilir Timur 2, terduga pelaku yang membawa telepon genggam temannya ini ditangkap dan diserahkan ke Polrestabes Palembang oleh ayah pemilik telepon genggam. Menurut Zulkarnain yang membawa terduga pelaku ke polisi, aksi itu terjadi saat MAU menjemput anaknya di Pasar 10 Ulu untuk diantar pulang, namun dibawa ke tempat lain dan meminjam telepon genggam anaknya, kemudian kabur. Modusnya cak mana, Pak? Minjem. Terus dari wifi-an. Dari wifi-an, itu langsung naik Gojek ya. Dibawa lagi langsung. Oh, pelaku ini ke rumah yo? Ke ini pemain anakku sama. Oh, tapi apa juga dibawa ya? Ini. Berapa atau apa gini? Ya, main di juta 500 kemarin. Selain menyerahkan terduga pelaku, Zulkarnain juga membuat laporan polisi. Terduga pelaku kemudian dibawa ke penyidik untuk diperiksa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, penjualan LPG 3 kg masih lancar. Tak terlihat antrian warga di pangkalan-pangkalan ataupun agen. Pangkalan dan agen masih melayani distribusi dengan lancar karena ketersediaan masih aman. Salah satunya di agen LPG di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Tumpukan tabung LPG 3 kg juga masih tersedia. Stoknya sih sekarang mungkin lagi aman. Untuk masyarakat juga udah terjamin mereka bisa ambil seminggu itu sekali. Kalau dari masyarakat sendiri Mbak, ada yang ngantri nggak Mbak beli gas ini Mbak? Kalau di sini belum ada Kak. Mungkin jangan sampai sih ke depannya.
Paling cuma bawa KTP aja sih langsung kita input. Kita lihat datanya udah terdaftar belum di Pertamina. Kadang-kadang ada minta tambahan, ya kita nggak bisa lagi tuh memenuhi. Karena sudah ada batasan, Pak, karena ada batasan dari Pertamina. Sejauh ini sudah ada pangkalan-pangkalan baru, Pak, yang ke kita, Pak? Belum ada. Ya sebenarnya kalau untuk persyaratan pangkalan baru ya ngaju ke agen. Selagi alokasi kita ada ya nggak masalah. Untuk sementara sih nggak ada alokasinya, terbatas. Namun menurut warga, penjualan gas LPG 3 kg di Pengecer masih sangat diperlukan karena dekat dan mudah, terutama saat kebutuhan darurat. Satu sisi memang ada baiknya kan memiliki langsung pangkalan. Yang satu sisinya itu kalau kita pas butuh mendadak itu mendadak sulitan mendapatnya. Nah itu, harus ke pangkalan, kadang-kadang ke pangkalan tidak buka kan, kadang-kadang habis terus pangkalan itu. Kementerian ESDM kembali mengizinkan Pengecer menjual gas LPG 3 kg yang kini disebut dengan subpangkalan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Pembahasan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik atau saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robian pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.